Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6. Pemirsa, sebuah pondok pesantren di Kabupaten Kediri bersama LPPNU memproduksi jamu suling untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang cocok untuk mencegah sekaligus melawan berbagai macam virus termasuk corona. Ramuan berbahan dasar empon-empon atau rimpang dengan campuran madu ini telah disalurkan gratis untuk pasien positif corona dan warga sekitar di zona merah. Pondok Pesantren Pari Ulu di Desa Cangkring, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri bersama Lembaga Pengembangan Pertanian Nadatul Ulama LPPNU daerah setempat memproduksi jamu suling berbahan dasar jahe, serai, kunyit, temulawak, ketumbar, dan campuran madu diberi nama Zanjabila. Pembuatan jamu diinisiasi oleh pengasuh pondok pesantren yang resah akibat wabah virus corona yang terus meluas di tanah air. Pengasuh kemudian mengkaji konsep dalam agama Islam terkait pencegahan dan perlawanan terhadap wabah ini. Dari Al-Quran, pengasuh pondok Kiai Mustain Ansori sekaligus pakar tafsir ayat-ayat terkait pertanian bersama mengkaji hukum dan tafsir Kiai Haji Said Ridwan Marzuki menemukan bahan utama jahe dan madu seperti minuman di surga. Temuan secara spiritual ini kemudian diolah dengan berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran, biologi, kimia, fisika, matematika, dan pertanian organik yang kemudian lahirlah formula Zanjabila. Sebelum diproduksi massa, jamu suling Zanjabila telah melalui 2 kali uji pada unggas akhir Maret lalu oleh dokter hewan di Kediri. Kemudian pada April lalu jamu ini diuji cobakan pada santri simpatisan dan anggota LPPNU. Jamu ini memiliki khasiat meningkatkan daya tahan tubuh dan melonggarkan pernafasan sehingga cocok untuk dikonsumsi sebagai pencegahan dan melawan haid virus seperti corona. Bukan sebagai bisnis, ramuan ini telah disalurkan gratis untuk pasien positif corona di Kabupaten dan Kota Kediri hingga beberapa daerah, termasuk warga sekitar di zona merah yang menjalani karantina wilayah. Sedangkan untuk pencegahan warga hanya perlu mengganti biaya produksi yang murah. Mereka yang positif diberikan 2 botol berukuran 10 ml per hari selama minimal 7 hari hingga 14 hari. Jadi ini adalah jamu suling Zanjabila yang sangat mungkin untuk menanggulangi atau memerangi atau mencegah penyebaran haid virus. Ya mungkin salah satunya yang sekarang mewabah di dunia itu ya. Yang sebelum saya berbicara proses, saya akan sedikit mengatakan bahwa ini adalah dari Al-Quran, yang mana dari beberapa santri ketika wabah mewabah dan timbul was-was, maka konsep apa kira-kira di dalam Islam atau Al-Quran. Jadi Zanjabila, Zanjabila itu adalah bahasa Al-Quran ya, kemudian masalah madu itu juga ada Jifaulinas dan seterusnya. Maka disinilah ketemu dari ayat tadi suatu proses bahwa jahe itu campuran. Harga campurannya nggak bisa berdiri sendiri, dan salah satu campuran adalah jahe yang mungkin kalau diuraikan molekulnya singiberin, mungkin singaron, kurkumin 1, debikumin 2, bidekumin 3, alpa yang punya persamaan alpa itu temulawak, kunyit, batang serai, dan ketumbar. Proses pembuatannya jamu suling Zanjabila melalui 9 tahapan yang dilakukan oleh santri pondok. Pertama, setelah bahan dipilih, kemudian melewati proses belah rimpang, fotosfir atau pengeringan dengan sinar matahari dengan sudut tertentu very light, sativa lebah, oven hingga fermentasi selama 24 jam, dan barulah penyulingan. Terakhir, pengemasan dan sterilisasi sebelum didistribusikan. Untuk 1 liter jamu, penyulingan berlangsung selama 8 jam. Sejauh ini tanggapan positif diberikan masyarakat, bahkan sejumlah pasien COVID-19 di Kabupaten Kediri yang telah meminum jamu ini dinyatakan sembuh. Hanya saja saat jamu Zanjabila masih dalam tahap uji laboratorium di Surfindo, Surabaya. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.